renungan hari ini yang terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini supaya kita semua diangkat oleh Tuhan. Kalau sudah ditemukan katakan amin. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan menghindari karena kenyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengucap aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku berpegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dikatakan ada duri dalam daging. Duri dalam daging ini, setelah saya baca renungan firman Tuhan ini, seperti yang saya rasakan, bahwa duri dalam daging itu sampai kapanpun tetap ada di dalam hidup manusia, sebab seorang pun manusia yang sempurna. Ada kalanya saudaraku, suaminya baik, istrinya agak nakal. Ada kalanya suami istri baik, anaknya agak nakal. Itu adalah duri dalam daging. Maka ini saudara, firman Tuhan ini Rasul Paulus katakan di sini hari ini, dalam supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Duri dalam daging ini saudara ini sebenarnya terbelum duri dalam daging adalah baik. Rasul Paulus katakan ketika ada duri dalam daging dia ini supaya dia tidak meninggikan diri, tetapi mau merendahkan diri. Ketika ada duri dalam daging itu yang membuat kita menjadi rendah hati dan tidak meninggikan diri. Kenapa Rasul Paulus katakan, kalau kita perhatikan ini firman Tuhan dalam ayat 1, sebenarnya Rasul Paulus itu jangan akan aku. Maka dia berkata kepada itu, lihat teladanku, bahwa aku yang terbaik dari semua rasul. Seakan-akan Rasul Paulus itu sombong. Maka dia saudaraku ada menerima duri dalam daging dia. Duri dalam daging ini termasuk dua secara umum dan secara rohani. Secara umum, duri dalam daging ini adalah satu peristiwa yang bisa menyebabkan hati kita terluka. Itu duri dalam daging. Dan yang kedua, satu peristiwa yang membuat tekanan dalam pikiran kita. Yang ketiga,
satu peristiwa yang berpotensi bisa merusak masa depan. Itu secara umum, secara sekuler, duri dalam daging. Tetapi saudaraku, secara konteks rohaninya adalah suatu peristiwa yang terjadi dalam diri kita, baik penyakit, pekerjaan, baik suami istri, anak-anak, pelayanan, teman bekerja, dipakai Tuhan untuk melihat kualitas iman dan kerohanian. Maka ketika ini kurenungkan saudaraku, duri dalam daging, bahwa saya sendiri ini tidak lepas dari segala penyakit. Saya sudah pernah operasi hernia 2 kali. Saya sudah pernah operasi usus buntu. Dan ini keempat kali saya operasi jantung. Ini adalah duri dalam daging. Tapi walaupun ada duri dalam daging itu, sebenarnya bukan mau mematikan. Tetapi duri dalam daging itu adalah ketika dikehendaki Tuhan, ketika dikehendaki Allah, ketika dikehendaki Yesus ada dalam hidup seseorang itu, maka itu akan terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan mungkin itu Tuhan berikan kepada kita. Rasul Paulus katakan tadi, supaya jangan meninggikan hati, supaya jangan meninggikan diri. Sebab pada umumnya orang yang mengalami kesusahan itu sangat jarang meninggikan diri. Selalu merendahkan, selalu merendah, selalu merendah, memohon kepada Allah, memohon kepada Tuhan, sungguh mengharapkan pertolongan, penyertaan, jamaah lawatan daripada Tuhan dalam setiap kehidupan. Maka oleh karena itu saudaraku, bahwa sebenarnya duri dalam daging itu tidak bisa dihilangkan. Ada dalam hidup manusia itu juga. Tetapi Tuhan mau supaya iman kita, kerohanian kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka sebenarnya saudaraku, dalam konteks rohani inilah yang sangat penting dalam hidup kita. Kita dapat berpikir, tidak ada duri itu dalam diri kita. Sebenarnya itu untuk memaksa kita. Cuma Tuhan mencatat ada duri dalam dagingnya seperti air. Tapi kita lihat air tidak akan mati. Dan itu diizinkan oleh Tuhan ketika dia berbicara kepada iblis setan untuk dialami oleh air. Sekalipun tubuhnya luka, menderita, sakit, tapi nyawanya tidak ada hak pada si iblis untuk mengambil kehidupannya. Ketika itu tidak diizinkan dan diizinkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, dari sini kita sadar bahwa kita anak-anak Tuhan, semua kita sebenarnya ada memiliki duri dalam daging. Tak seorang, semua tanpa seorang pun. Kalau ada orang berkata saya tidak ada duri dalam daging, mereka itu saudara adalah. Tapi semua manusia yang ada di muka bumi di kolom langit ini pasti akan mengalami duri dalam daging. Tapi ingat, tapi percayalah, duri daging itu bukan membuat kita mati, tetapi duri dalam daging itu kata firman Tuhan untuk membuat iman kita, rohani kita semakin teguh,
semakin percaya, semakin merendah kepada Allah, bahwa kita saudaraku tidak bisa lepas daripada Tuhan. Bahwa kita saudaraku tidak lepas daripada penentang Tuhan dalam setiap kehidupan. Oleh karena itu, kenapa ini dibuat dulu dalam daging? Sebab Tuhan katakan tadi, supaya kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Dan kita lihat yang kedua, saudaraku, yang ketujuh ini, firman Tuhan katakan, dan supaya aku jangan menyajikan diri kami karena pernyataan-pernyataan yang besar biasa itu, maka aku diberi suatu bukti dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk memocok aku, supaya aku jangan menunjukkan diri. Ada utusan iblis, kata Rasul Paulus, memocok dirinya. Apakah itu ini tujuan iblis supaya dia meninggalkan Tuhannya? Dan ini sering diperhadapkan pada setiap hidup kita. Iblis sering memocok hidup kita supaya kita tidak memuliakan Tuhan. Dan saya lihat ini termasuk saya, saudaraku, berapa kali saya beribadah kepada Tuhan oleh karena iblis memocok hidup saya lewat satu duri dalam daging saya. Ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan artinya bahwa seseorang itu ada duri dalam dagingnya, berarti iman dia itu atau dia tidak berdoa, bahwa dia itu tidak percaya kepada Yesus yang mampu dan sanggup memulihkan hidupnya. Tidak begitu, saudara, yang dikasihi Tuhan. Di mana di sini Rasul Paulus berkata tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Rasul Paulus sudah berkali-kali berdoa memohon kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hidupnya. Kita pun pasti ketika kita sakit ada berdoa kepada Tuhan, ada memohon kepada Tuhan, tetapi kita sering dapati alami bahwa tak kunjung sembuh duri dalam daging itu. Bahkan tahun demi tahun kita tetap alami itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa duri dalam daging itu adalah sesungguhnya keras. Maka oleh karena itu kita diberikan Tuhan pengetahuan, pengertian. Kita pun ada itu duri dalam daging itu. Hendaklah kita mau merendahkan diri dan senantiasa mau berharap kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap ada menjaga setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Siapapun kita, ketika kita ada sakit, sudah bertahun-tahun, dari tahun ke tahun, tidak kunjung sembuh. Dari bawah berobat ke sana, dari bawah ke sana, tak kunjung sembuh. Habis ini datang ini, habis ini datang ini, silih berganti. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus katakan supaya kita tidak meninggikan diri, tapi kita mau merendahkan diri terus di hadapan Tuhan. Bahwa pada suatu saat, pada suatu titik paling teratas nanti, Tuhan akan berikan yang terbaik dan yang terindah dan jawaban yang pasti dari setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Inilah yang perlu mau kita rindukan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya sebenarnya firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita supaya kita jangan menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah.
Lalu kita berkata, kalau Rasul Paulus berkata, aku sudah sekian tahun melayani Engkau Tuhan, tetapi Engkau berikan ini beban yang berat bagi hidupku, supaya jangan begitu sebenarnya, tetapi kita mau meledakkan diri bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada menjamin setiap kehidupan orang itu, bahkan nyawa seseorang itu pun sebenarnya ada di tangan Tuhan. Sekalipun orang itu mengalami beban yang begitu luar biasa, saudara-saudara yang ketika sakit ini saya alami, lalu saya tanya orang, sebenarnya kalau ini tidak bisa sembuh lagi, kalau ini sudah ada di dalam tubuh kita, ini nanti kita rawat sampai mati. Saudara tahu bagaimana duri, kalau ada duri dalam tubuh kita ada pun sakit terus. Lalu saya berpikir, oh ini duri dalam daging yang dikatakan firman Tuhan ini sampai mati kita bawa. Maka saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang saya berpikir, oh kalau berbunyi seperti sejak kala tidak akan ini. Dan saya berikan tekanan nafas saya sebelum dipasang atau masih sia-sia kuat, kalau sekarang tidak terenahnya. Cuma perbedaannya saudaraku saya rasakan ketika belum dipasang begini, saya begitu perih, nyeri dada saya habis sekali tidak. Tapi kalau nafas saya tetap berpengaruh saudaraku, saya tidak sadar. Ada orang berkata, oh ini hanya dengan bumi yang bersalju. Saya berkata, sama Tuhan dengan apakah benar ini menyambung atau 10 tahun, 20 tahun lagi. Tapi saya percayakan diri saya kepada Tuhan, walaupun kata dokter ini menyambung, dan dia akan menyambung itu sesuai dengan Tuhan. Sudah ada hamba Allah, tanggal 15, tanggal 16. Kalau tanggal 16, 30, 60, tanggal 30, berarti sudah bertangan ini. Di Tuhan. Haleluya. Dan yang paling dulu itu dokter itu bilang, Pak, masih mahal katanya, ini mahal katanya, cincin ini katanya, cincin ini mahal. Tapi cincin yang mampu katanya, ini harus dijaga, jangan dijual ya. Dalam hati saya apa kata dokter itu, jangan dijual. Lalu saya terpikir itu tadi sama Bapak Pendeta Pardosi itu. Kalau Bapak Pardosi itu jual, lalu dia terpikir semuanya. Kalau dia Bapak beli, saya akan simpan pelihara ini. Saya katakan begitu dokter. Rawat ini Pak, ini katanya. Kalau dijual masih bisa dijual 1 gram. 1 juta. Ini 60 juta katanya 1 gram. Dan saya dipasang ada 4 hari, tidak ada sambung. Tapi saya tidak sama semua, ada ukurannya 20, sekian, ada 18, ada 24. Dan ini saya rasa menjadi Tuhan. Dan saya bilang bagaimana saya tidak ada juga sudah ada seperti Tuhan. Tapi Tuhan itu Allah yang luar biasa, Allah yang baik, pasti akan berikan jalan bagi kita, sampai kita tidak bertanya. Ini Tuhan. Kenapa ini sampaikan saudaraku, supaya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jangan terlalu takut kalau kita pasang. Itu semua bisa diselesaikan Tuhan. Tuhan kita lebih baik dan bijak. Kenapa saya katakan demikian, karena saya sudah alami sudah. Tidak sendiri yang disampaikan oleh orang, tidak begitu saudara. Cuma hari itu ketika saya sudah ditemukan itu, langsung dipanggil orang rumah. Inilah disampaikan ditunjukkannya itu di layarnya itu. Lalu ditanya, apa kita pasang bebas atau pasang pun?
Lalu saya tanya kalau pasang bypass di mana dokter? Sini akan dibelah. Lalu nanti akan diambil dari kaki kiri kanan cari satu ini pembuluh darah dan nanti akan kita masukkan. Jangan ada tes saya pasang jenazah. Kalau ini bila sekarang ini diulang-ulang, mungkin saya akan beberapa lama-lama di sana, nanti 1 minggu tak siap di ruangan itu. Pasang jenazah kedua. Lalu Din katanya, iya dokter. Ditanya satu lagi, Din, iya dokter. Ditanya orang rumah, iya pasang jenazah. Ini saudara-saudara yang kita Tuhan, memang Tuhan kita itu yang baik. Ilmu pengetahuan yang diberikan bagi orang supaya dapat menolong setiap orang. Dan orang itu bisa sempurna, bisa tetap setia menjadi itu. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Walaupun kita berdoa kepada Tuhan, kalau duri dalam keadaan ini pasti ada. Tapi kita tahu ketika ada itu duri dalam keadaan itu, kalau kita ketahui sesuai dengan Tuhan ini, bahwa itu akan menyebabkan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan